Selamat siang, salam sehat. Perkenalkan, saya Roslina Hutasoid dari RSKB Columbia Asia Pulomas. Kali ini saya akan memperagakan pengendalian infeksi di kamar bayi baru lahir. Kewaspadaan standar dimulai dari kebersihan tangan, kebersihan lingkungan, penggunaan APD, pengelolaan limbah tajam, pengelolaan barang-barang rius dan pengadaan instrumen, batuk efektif, teknik aseptik, pengelolaan limbah, serta pengelolaan linen. Kita mulai dari kebersihan tangan. Hand hygiene, metode yang paling penting untuk mencegah penyebaran mikroorganisme yang menyebabkan infeksi di layanan kesehatan. Proses membersihkan kotoran dan mikroorganisme transit dari tangan. Mengapa kita harus hand hygiene? Tangan merupakan media transmisi kuman patogen tersering di rumah sakit. Penularan penyakit dari pasien ke pasien melalui tangan petugas. Kebersihan tangan baik dan benar akan menurunkan insiden HAIS. Kegagalan kebersihan tangan menyebabkan multiresisten atau wabah. Siapa saja yang harus melakukan hygiene? Yang pasti pertama adalah perawat, kedua bidan, dokter, petugas lab, cleaning service, petugas kesehatan lain, serta keluarga. Metode hand hygiene dibagi menjadi 3. Ada dengan teknik hand wash, hand rub, serta prosedural. Kamar bayi baru lahir sendiri menggunakan 2 metode hand hygiene. Yang pertama hand wash, menggunakan sabun air mengalir, dilakukan selama 40 sampai dengan 60 detik. Dan hand rub menggunakan cairan berbasis alkohol kurang lebih dilakukan selama 20 sampai 30 detik. Cara melakukan hand wash. Nyalakan keran. Tuang sabun. Lalu usapkan pada tangan dengan posisi 1, 2, 3, 4, lalu ke daerah punggung 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Kewaspadaan standar yang kedua adalah penggunaan alat pelindung diri atau APD. APD yang digunakan di kamar bayi adalah pakaian khusus atau peralatan yang dipakai petugas untuk memproteksi diri dari bahaya kimia, biologi, atau bahan infeksius. Jenis-jenis alat pelindung diri yang biasa digunakan di kamar bayi ada topi pelindung, ada masker, serta sarung tangan. Tujuan pemakaian APD yang pasti melindungi diri atau kulit dan membran mukosa dari resiko pajanan darah, cairan tubuh, sekret, ekskreta, kulit yang tidak utuh, dan selaput lendir dari pasien ke petugas atau sebaliknya. Pedoman umum untuk APD, yang pertama, tangan harus selalu bersih walaupun menggunakan APD. Yang kedua, lepas atau ganti bila perlu segala perlengkapan APD yang dapat digunakan kembali jika sudah rusak atau sobek. Yang ketiga, lepaskan semua APD sesegera mungkin setelah selesai memberikan pelayanan dan hindari kontaminasi antara pasien dan petugas kesehatan. Yang keempat, buang semua perlengkapan APD dengan hati-hati dan segeralah cuci tangan. Kelima, pilih APD sesuai dengan perkiraan risiko terjadinya pajanan. Yang keenam, menyediakan sarana APD yang sesuai. Yang harus diperhatikan dalam penggunaan APD, yang pertama, kenakan APD sebelum kontak dengan pasien, umumnya sebelum memasuki ruangan. Yang kedua, gunakan dengan hati-hati, jangan menyebarkan kontaminasi. Yang ketiga, lepas dan buang secara hati-hati ke tempat sampah infeksius yang telah disediakan. Yang keempat, segera lakukan kebersihan tangan sesuai dengan pedoman. Lalu yang terakhir, tidak dibenarkan menggantung masker di leher, memakai sarung tangan sambil menulis, dan menyentuh permukaan lingkungan. Kewaspadaan ketiga adalah pengelolaan benda tajam. Penanganan benda tajam yang pasti tersedia wadah yang tidak mudah tembus oleh benda tajam atau tusukan jerigen. Bisa menggunakan jerigen bekas, kardus yang tahan benda tajam. Tidak boleh diletakkan di lantai, tahan air, dan tertutup berlabel biohazard yang kuning. Mempunyai petugas pengalaman dan mempunyai pengetahuan tentang limbah benda tajam di rumah sakit. Limbah tajam yang telah dikemas pada tempatnya
Setelah berisi 2/3 bagian, kemudian dibawa ke inektator untuk dibakar atau dimusnahkan. Kewaspadaan standar yang keempat adalah kebersihan lingkungan. Lingkungan perawatan harus terbebas dari jamur dan debu. Jaga suhu kelembapan ruangan. Pembersihan lingkungan pasien dilakukan setiap shift. Semua bagian dari alat harus dibersihkan dengan bersih. Kewaspadaan standar yang kelima adalah pengelolaan barang reuse dan pengelolaan instrumen. Desinfeksi adalah pemilihan desinfeksi didasarkan pada tujuan pemakaian dan derajat desinfeksi yang diharapkan keamanan, kemudahan, serta kos. Di RSKB Columbia sendiri, pensterilian alat sudah tersentralisasi di CSD. Jadi di kamar bayi tidak melakukan pensterilan alat. Ini tempat-tempat untuk alat-alat kotor. Sebelum dibawa ke CSSD, alat-alat akan disimpan di kontainer kotor. Sementara setelah alat-alat bersih atau steril, alat-alat itu akan kita bawa ke clean utility. Alat-alat steril yang diambil dari CSSD, kita menggunakan kontainer bersih. Penyimpanan alat dari CSSD yang perlu kita ingat adalah FIFO, first in, first out. Yang pertama kali masuk, itulah yang akan kita gunakan terlebih dahulu kepada pasien. Kewaspadaan standar yang keenam adalah batuk efektif atau etika batuk. Saat Anda batuk atau bersin, yang perlu Anda perhatikan adalah tutup hidung atau dengan bahu tangan. Setelah itu, ganti masker. Jika tidak menggunakan masker, tutup hidung dengan kedua tangan atau juga dengan lalu buang tisu ke limbah infeksius. Kemudian jangan lupa dari kedua metode pakai masker apapun tidak, tetap harus mencuci tangan. Gunakan masker yang baru. Kewaspadaan standar yang ketujuh adalah teknik aseptik. Praktik ini adalah praktik menyuntik yang aman. Menerapkan aseptik teknik untuk mencegah kontaminasi alat injeksi. Tidak menggunakan speed yang sama untuk penyuntikan lebih dari satu pasien, walaupun jarum suntiknya diganti. Semua alat suntik yang dipergunakan harus satu kali pakai untuk satu pasien dan satu prosedur. Gunakan cairan pelarut atau flushing hanya untuk satu kali, contohnya seperti NaCl atau water for injection. Gunakan single dose untuk obat injeksi bila memungkinkan. Dalam pemberian terapi injeksi, yang pasti usap dengan alkohol. Kewaspadaan standar yang ke-8 adalah pengelolaan limbah. Jenis limbah ada limbah infeksius, limbah patologis, benda tajam, limbah farmasi, limbah genotoksik,
limbah kimia, limbah dengan kandungan logam berat yang tinggi, wadah bertekanan, serta limbah radioaktif. Pembuangan limbah yang ada di kamar bayi. Limbah infeksius kita dibagi menjadi dua. Ini limbah infeksius untuk tempat sampah pembuangan botol plastik atau bag infus. Dan ini untuk pembuangan seperti siring tanpa jarum ya. Handscoon yang sudah terkontaminasi oleh cairan tubuh pasien dan yang lain-lain. Dan ini adalah limbah untuk yang non-infeksius. Limbah untuk benda-benda tajam. Kewaspadaan standar yang ke-9 adalah pengelolaan linen. Semua linen baju pasien dan baju jaga, gaun daur ulang adalah linen infeksius. Dimasukkan dalam kontainer atau troli linen kotor dengan kantong plastik warna kuning. Jangan memilah linen di tempat perawatan pasien. Masukkan linen yang terkontaminasi langsung ke kantong cucian atau tidak mengibas-ibaskan untuk menghindari kontaminasi udara dan orang. Linen dimasukkan dalam kantong plastik kuning dalam kontainer yang tertutup, lalu segera dikirim ke laundry. Ini adalah tempat untuk linen kotor. Ini adalah untuk linen-linen yang terkontaminasi atau infeksius. Dan ini adalah tempat linen kotor untuk yang non-infeksius atau tidak kontaminasi dengan cairan pasien. Syarat penyediaan dan penyimpanan linen yang pasti harus tersedia lemari khusus linen bersih, keadaan bersih, tidak berkarat, mudah dibersihkan dan kering. Cuci tangan sebelum menerima linen bersih. Linen yang bersih diterima oleh petugas jangan disimpan di lantai. Catat dan tanda tangani penerimaan linen, jumlah dan jenisnya harus sesuai. Linen bersih disimpan di lemari dengan rapi. Demikianlah video pengendalian infeksi di kamar bayi baru lahir. Sekian dan terima kasih.